Well, everybody, good morning. How are you? Halo, bagaimana kabarnya? Ini hari terakhir pertemuan kita. Kita lanjutkan unit yang kemarin. Di unit 12, we talk about never and ever. Atau di sini kita yang disebut sebagai present perfect tense, yaitu tenses yang kita gunakan untuk mengekspresikan pengalaman-pengalaman kita. Oke, have you ever been to Paris? Pernahkah Anda pergi ke Paris? Yes, I have. No, I have never. Oke, itu salah satu jawaban yang sebagai awal kita. Oke, kita lihat. Bagaimana cara membuat kalimatnya yang present perfect tense ini? Oke, di sini ada beberapa yang saya coba buatkan polanya. Kita membuatnya dengan subject, have atau has, kata kerja bentuk ketiga, objek atau complement. Subjeknya yaitu I, you, they, we, he, she, it. Oke, kemudian ada kata kerja bentuk ketiga. Oke, yaitu kemudian ada objek atau complement atau pelengkap dari kalimat tersebut. Oke, coba lihat kita lihat di sini dulu contohnya. Oke, sekali lagi menggunakan present perfect tense ini untuk mengekspresikan pengalaman. Oke, we can use these tenses to express our experience, pengalaman-pengalaman yang pernah dahulu kita lakukan. Oke, misalkan begini, misalkan ada salah satu bentuk pertanyaan, misalkan begini, have you ever visited Borobudur Temple? Yes, I have. Oke, Anda bisa menambahkan jawabannya, I have ever visited Borobudur 2 times. Atau jawaban negatifnya misalkan, no, I have not, atau I haven't, atau I have never. Cukup? No, I have never. Artinya I have never visited Borobudur Temple. Oke, itu kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika kita menggunakan present perfect tense ini. Oke, coba selanjutnya. Contoh selanjutnya, have you ever been to Paris or Japan? Artinya, pernahkah Anda pergi ke Paris atau ke Jepang? Jawaban positifnya, jika iya, you have to say, yes, I have been to Paris many times. Atau kita bisa menambahkan jawaban kita, but I have never been to Japan. Atau kita nggak pernah ke Paris atau ke Jepang, kita cukup menjawabnya, no, I have never traveled at all. Saya nggak pernah travel kemana-mana. Oke, ini yang kita bisa ekspresikan. Atau kita bisa jawab, yes, I have been to Paris and Japan with my father. Oke, bisa kita gunakan hal semacam itu. Oke, sekali lagi, yang Anda harus gunakan di sini adalah harus ingat tentang subjek, ya, I, you, they, we, he, she, it. Oke, kemudian kata kerja bentuk ketiganya, kemudian ada complement. Oke, next kita lihat selanjutnya. Have and has, how to use it. Nah, sekarang kita lihat have dan has, bagaimana untuk membedakannya. Di sini di buku ini dia bilang use have for subject I, you, they, we, atau nama orang lebih dari satu, ya. Oke, kita gunakan have untuk subjek I, you, they, we, atau nama orang lebih dari satu. Oke, kita lihat contohnya. I have been to Australia many times. I have been to Australia many times. Atau bisa Anda rubah dengan kalimat yang lain. I have been to Bali many times. I have been to Sumbawa 3 times. I have been to Greece, for example, ya. Next, yang kedua misalkan, you have eaten pizza in Italy. Kamu sudah makan pizza di Italia. Oke, contoh yang selanjutnya, they have made the big party in Senggigi. Mereka telah membuat sebuah pesta yang megah di Senggigi. Oke, kemudian selanjutnya, we have loved each other. Kita pernah saling mencintai satu sama lain, itu artinya, ya. Oke, next. Kemudian tadi nama orang yang lebih dari satu. Oke, coba lihat. Liza, Rudy, and Umar have traveled to Three Gillies Island. Oke, ini dia. Si 3 orang itu, si Liza, Rudy, dan Umar pernah traveling ke
ketiga gili, misalkan gili terawangan, gili air, atau gili minum. Oke guys, seperti itu maksudnya. Oke, next untuk ekspresi jawaban negatif misalkan, atau untuk for negative sentence-nya bisa put would not after have ya. Taruh kata not setelah have. I haven't been to Greece, atau I have not been to Greece. Saya nggak pernah pergi Greece. I haven't been to Australia, or I haven't eaten pizza in Italy. Okay, I have never been to Greece. Atau bisa Anda gunakan I have never been to Greece. Saya tidak pernah pergi ke Greece. Atau I have never been to Bali. Atau bisa Anda mengekspresikan I have never been to Jakarta. Oke, ini yang bisa kita gunakan have dan has. Yang pertama tadi cara penggunaan have saja dulu. Yaitu sekali lagi saya tekankan di sini dia gunakan subjek I, you, they, we. Kemudian untuk kalimat negatifnya kita bisa menggunakan have not atau yang disingkat dengan haven't, atau kita menggunakan never. Misalkan I have never been to Greece, atau I have never studied in US for example. Next, selanjutnya coba kita lihat has dulu. Oke, sekarang untuk has, use has for subject he, she, it, atau satu nama orang. Oke, kita gunakan has untuk subjek he, she, it, atau satu nama orang. Oke, coba kita lihat contohnya. Has Roy to Paris? Yes, he has. Yes, he has been to Paris. Okay. No, he hasn't been to Paris. Atau he is never. Oke, lihat di sini dia. Sekarang ada muncul pertanyaan. Has Roy to Paris? Apakah si Roy itu pernah ke Paris? Atau has Rudy to Paris? Jawaban ya, misalkan jawaban positifnya yes, he has. Atau jawaban lengkapnya yes, he has been to Paris. Oke, kemudian kalau kita mau jawab negatif misalkan jawaban dia enggak pernah pergi ke Paris misalkan. No, he hasn't been to Paris. He has not been to Paris. Atau he is never. Dia nggak pernah pergi misalkan. He is never been to Paris. Oke. Di sini saya tekankan Anda bisa mengganti kata kerja itu dengan semua kata kerja, tapi dalam bentuk kata kerja yang ketiga. Oke, coba lihat lagi. Kita coba lihat yang menggunakan she. She has failed the exams. Dia pernah gagal dalam ujian tersebut misalkan. Ini jadi kata kerja bentuk ketiga fail, yang di failed itu yang kita gunakan tambahan has tersebut. Oke, kemudian coba lihat di sini nama orang. Mary has finished the exam. Mary telah menyelesaikan examnya, tes itu maksudnya exam. Next, jadi di sini nama orang satu nama orang. Jadi kita bisa menggunakan kalau dia Mary, karena dia Mary adalah perempuan, maka kita menggunakan has. Tapi kalau untuk nama orang karena Roy ya, karena nama orang bentuk tadi nama orang katakan orang ketiga has ya. Jadi ada Roy dan ada Mary karena dia katakan di bentuk ketiga. Jadi kita menggunakan has di sini. Oke, sekali lagi kita lihat has digunakan untuk subjek he, she, it, atau satu nama orang. Anda bisa mengeksplor, mengembangkan, develop your example ya, kalimat-kalimat Anda, tapi dengan dengan pola cara membuat kalimat yang tadi di slide sebelumnya. Oke, coba kita lihat lagi. Next, oke, sekarang kita lihat no, not yet, atau just di sini ya. Not yet dan just. Oke. Not yet yang di sini artinya belum ya. Just baru saja misalkan. Just ini kalau kita artikan sebagai sesuatu yang baru saja kita selesaikan. Kalau belum, not yet yang artinya belum di sini. Oke, coba lihat di sini dia ada perbedaan penggunaannya. Use just for positive things, but we have to use yet for negative. Oke. Coba kita menggunakan just untuk sesuatu yang positif, ya, tapi kita harus menggunakan yet untuk sesuatu yang negatif. Oke, ini artinya. Oke, coba kita lihat pada contoh-contoh di bawah ini. Oke. Have you finished your homework? Oke, misalkan ada
satu pertanyaan dari teman kita. Have you finished your homework? Yes, I have just finished them. Ya, saya baru saja menyelesaikannya ya. I have just finished them. I have just finished them. Ini cara mengekspresikannya. Atau kalimat negatifnya. Oh, I have not finished yet. I have not finished yet. Saya belum menyelesaikannya. Oke, I have not finished yet. Saya belum menyelesaikannya. Atau saya jawaban simpel saja. Oke, not yet. Oke, I have not yet. Boleh Anda menjawab seperti itu. Untuk mengekspresikan not yet dan just. Ya, sekali lagi ada just nih ya. Mungkin ada kalimat-kalimat lain yang mungkin yang bisa kita gunakan. Misalkan has Mary visited Borobudur temples? Yes, he has just visited Borobudur temples. Atau dia tidak pernah mengunjungi misalkan. No, she has not visited yet. Dia belum mengunjungi misalkan. Atau bisa kita sebut not yet. Yang jawaban simpel yang untuk kita berikan kepada si pertanyaan tadi. Atau bisa Anda rubah nanti have, bisa Anda rubah menggunakan has, tapi harus disesuaikan dengan subjek mana yang kita gunakan. Oke, kalau have tadi bisa kita gunakan dua subjek yang I, you, they, we. Kemudian yang has itu bisa yang digunakan untuk subjek he, she, it atau satu nama orang. Jadi Anda bisa menggunakan itu. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, di sini ada take and get. Oke, ada beberapa yang bisa kita lihat di sini. The verb take and get have a lot use in English language. Jadi kata kerja take dan get itu dia mempunyai banyak penggunaan dalam bahasa Inggris ya. Misalkan take bath, take a shower, apalagi take home examination itu dan lain-lain ya yang bisa kita gunakan. Oke. Misalkan ini salah satu contoh yang saya berikan. It take long time to get the success. Ini kita butuh waktu lama untuk mencapai kesuksesan. Atau bisa nama orang, Rudy and Alisa are going get married after graduate. Oke. Ada get married, ada take long time, ada tadi ada married, kita tambahkan jadi get married. Jadi menjadi frase get married, take a long time. Oke, ini cara mengekspresikannya. Ini yang disebut sebagai frase ya, frase dalam bahasa Inggris. Jadi bisa ditambahkan menggunakan take atau get dalam beberapa kata tertentu. Oke. Coba kita lihat di sini sekarang. Here are some expressions which go with take and get. Sini ada beberapa ekspresi yang bisa digunakan menggunakan take dan get. Ini ada beberapa. Lanjut Anda bisa kembangkan di buku-buku yang lain. Oke, coba kita lihat di sini. Di sini take ada bisa menggunakan take on, take up the bus, ya, atau long times, take long times. It take a long time to get success. Take photos, ya, mengambil gambar, take photos. Take it easy, santai saja. Take it easy. Boleh bisa kita menggunakan masalah. Kemudian get, ada kita menggunakan get married, get home late, get lot emails, get better soon, get ready. Ini pertambahan get ya dalam satu preposisi. Rudy and Alisa are going get married after graduate. I have just get a lot of email. Saya baru saja mendapatkan banyak email misalkan. Have my father get better soon. Saya berharap bapak saya bisa baikan secepatnya. Get ready. I get ready to do this examination. Saya telah bersiap untuk mengerjakan ujian-ujian ini. Oke, itu untuk take and get. Oke, I think that's all for today. Mungkin ini saja ya untuk cara sederhana kita untuk mengekspresikan pengalaman-pengalaman kita. Tadi bagaimana menggunakan simple present tense, kemudian bagaimana menggunakan yet dan just, dan kemudian bagaimana untuk menggabungkan antara take
atau get tadi, dan beberapa tempat, beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan. Oke, di sini ada beberapa tugas yang kalian harus kerjakan. Oke, misalkan begini, coba lihat, kita gunakan has atau have. Oke, pertama buat kalimat dengan frase di bawah ini. Misalkan begini, ini ada beberapa frase. Ada flown in jumbo jet, seen the sunrise, slept in a tent, run a marathon, met with my idol, eaten Japan food, filed an exams. Oke, ini ada, nanti Anda gunakan has atau have dari beberapa frase tersebut. Oke, ini contohnya, misalkan we have worked through the night. Kita pernah bekerja sampai malam, ya, bisa kerja sampai malam, itu artinya we have work. Oke, di sini fokusnya adalah setelah have atau has ada kata kerja bentuk ketiga. Oke, di sini dalam frase tersebut dia ada. Oke, nah itu yang kalian kerjakan. Buat kalimatnya, kembangkan kalimat Anda menggunakan subjek mana yang menggunakan has dan mana yang menggunakan have. Oke, yang kedua, tuliskan pengalaman Anda minimal 5 kalimat, maksimal 10 kalimat. Oke, bisa tuliskan pengalaman Anda, tapi boleh dalam bentuk paragraf atau boleh dalam bentuk kalimat-kalimat tunggal, ya. 5 atau 10 pengalaman yang pernah Anda kerjakan, yang pernah Anda kunjungi, yang pernah Anda apa saja dalam bentuk kata kerja. Oke, itu saja mungkin. Thank you very much for your attention. See you next time, insyaallah. Mungkin ini pertemuan hari kita di fase elementary ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.